iku sing jenenge Putri Candrakirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dongeng, perkenalkan nama saya Nisha Zivanya Ailin. Saya bersekolah di SDN Rukun Tanggal 1 Surabaya. Kali ini saya akan menceritakan kisah si keong mas. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu ada kerajaan yang bernama Daha. Raja Daha yaitu Raja Kertanata. Kertanata adalah raja yang bijaksana. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Nama anak yang pertama adalah Galuh Ajeng. Galuh Ajeng mempunyai saudara bernama Putri Candrakirana. Putri Candrakirana sudah memiliki tunangan, yaitu bernama Raden Inu Kertaparti. Raden Inu Kertaparti adalah pria yang sangat tampan. Saking ketampanannya, banyak sekali perempuan yang sangat mendekatinya. Salah satunya adalah Galuh Ajeng. Galuh Ajeng diam-diam menyukai Raden Inu Kertaparti. Tetapi cintanya ditolak. Kasihan sekali dia. Tetapi ia tidak ingin jika cintanya ditolak oleh Raden Inu Kertaparti. Akhirnya ia mendatangi seorang nenek sihir. Ia meminta jika Putri Candrakirana dikutuk menjadi keong mas. Setelah itu Putri Candrakirana harus difitnah oleh Galuh Ajeng. Setelah difitnah, nenek sihir itu pun mengutuk Putri Candrakirana menjadi keong mas. Keesokan harinya ada nenek-nenek yang mendatangi keong mas tersebut. Keong mas itu diambil dan dirawat oleh nenek itu. Ia pulang ke gubuknya. Ia menaruh keong mas itu di tempayan. Setelah itu dia pergi untuk menjala ikan. Putri keong mas itu pun berubah menjadi putri yang sangat cantik. Putri itu akan membalas budi kepada nenek itu. Ia memasak makanan kepada nenek itu. Setelah dimasak, setelah itu nenek itu pun datang untuk ke gubuknya. Dia sedih karena tidak ada ikan yang tersangkut di jalannya. Ia pulang dengan rasa sedih. Betapa terkejutnya dia, ada makanan yang ada di meja makan itu. Akhirnya nenek itu pun memakan makanan itu dengan rasa bingung. Siapa yang telah memasak makanan itu? Kejadian yang kemarin terulang lagi. Tetapi nenek itu pergi tidak untuk menjala ikan, tetapi ia pergi untuk mengetahui siapa yang memasak makanan itu. Nenek itu pun mengintip siapa yang telah memasak makanan itu. Ia terkejut. Ternyata yang memasak makanan itu adalah keong mas. Keong mas itu berubah menjadi putri yang sangat cantik. Putri itu membalas budi karena nenek itu sudah menyelamatkannya. Ia diam-diam menghampiri putri cantik tersebut. Hei putri cantik, siap Ana Mamuna. Mengapa kau bisa ada di sini? Hai Nak, aku Candrakirana. Aku adalah putri yang sangat cantik. Dan aku dikutuk menjadi keong mas oleh saudaraku sendiri. Mendengar itu, nenek itu pun merawat putri itu dengan penuh kasih sayang. Seperti ia merawat anaknya sendiri. Di kerajaan, Raden Inu Kertaparti mencari Putri Candrakirana. Melihat itu, akhirnya nenek sihir itu pun berubah menjadi seorang gagak. Gagak itu memberikan petunjuk yang salah kepada Raden Inu Kertaparti.
Karena tidak tahu, akhirnya Raden Inokertapati pun mengikuti petunjuk yang diberikan oleh gagak tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Raden Inokertapati itu bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu meminta makanan, tetapi Raden Inokertapati hanya mempunyai makanan sisa. Tetapi kata kakek tersebut tidak apa-apa, yang penting dia bisa makan. Akhirnya ia memberikan makanan sisa itu kepada kakek tersebut. Ternyata kakek itu adalah kakek yang sangat sakti. Ia memberikan petunjuk yang benar kepada Raden Inokertapati. Raden Inokertapati akhirnya berlari untuk mencari Putri Candrakirana. Setelah itu, ia mengetahui jika Putri Candrakirana ada di gubuk tersebut. Ia mengintip apakah ada Putri Candrakirana. Ia melihat jika Putri Candrakirana sedang menyajikan makanan. Akhirnya ia dengan berhati-hati mengajak Putri Candrakirana kembali ke istana. Tetapi Putri Candrakirana harus membawa nenek tersebut. Akhirnya Putri Candrakirana dibolehkan oleh Raden Inokertapati untuk membawa nenek tersebut. Setelah dibawa, mereka bertiga pergi ke kerajaan. Setelah di kerajaan, Putri Candrakirana menceritakan kejadian yang sebenarnya. Akhirnya ayah itu pun menjadi murka. Akhirnya ia memberikan siksa kepada Galuh Ajeng. Mendengar itu, Galuh Ajeng pun pergi ke hutan. Ia tidak tahu jika di hutan itu adalah hutan yang sangat gelap. Akhirnya ia tersesat di hutan itu. Dan Putri Candrakirana dan Raden Inokertapati menikah dan menjadi suami istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng budale saka ati, semangate kaya geni, ngukir jiwa lan budi pekerti. Salam literasi.